Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah berkat dalam kontroversi. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ayat hafalan pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-15 yang berbunyi. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berlawanan dengan teologi kemakmuran, keselamatan tidak menjamin kehidupan yang mudah. Kita tidak dapat melarikan diri dari konflik, dan karenanya harus belajar menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kegembiraan dari iman kita adalah bahwa Tuhan memberi kita semua yang kita butuhkan untuk menghadapi apapun yang menghadang kita. Dan Dia mampu menggunakan hal-hal yang sulit untuk kebaikan dalam hidup kita. Perhatikan teladan Tuhan. Yesus adalah sepenuhnya Allah, tetapi pada saat yang sama, Ia juga sepenuhnya manusia. Itu berarti Yesus memahami sengatan penolakan sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Namun Yesus tak kenal takut dalam menjalani status quo yang membuat para pemimpin agama menyerukan kematiannya. Yesus berada di pusat kontroversi sepanjang pelayanannya, yang menjadi salah satu alasan mengapa Yesus sering menyendiri dengan Bapanya. Sungguh suatu penghiburan untuk kita menyadari bahwa Yesus mengerti ketika kita juga berada di tengah pergumulan hidup. Kesadaran itu juga dapat membantu kita berhubungan dengan Kristus dengan cara yang baru dan dalam, dengan mengikuti teladan kesetiaannya. Bahkan ketika kita dikritik atau ditolak, cukup dengan menjadi orang yang Tuhan ciptakan untuk kita. Sebisa mungkin mari memberi dampak pada orang-orang di sekitar kita. Penting untuk tidak menyerah. Hanya mintalah Tuhan membantu kita bertahan. Dan percayalah bahwa Dia sedang bekerja. Bagaimana kita mengelola konflik dapat sangat memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.